Senggol Tuhan saya, ini kita bahas ini kita bahas kitab. Tolong jangan siapa yang memfitnah kamu? Saya nggak pernah memfitnah kamu bertuhan loh. Kalau bahwa kamu beriblis, iya itu kebenarannya. Dulu ke situ. Tuhannya Yesus, kenapa? Emang iblisnya Paulus yang saya sebut? Kenapa dengan Tuhannya Yesus? Ada apa? Kenapa? Tuhannya Yesus, Tuhannya adil, kenapa? Oke, kitab Injil, kitab Injil. Bagaimana kitab Injil ditarik peredaran? Mana dalilmu? Ya, pada saat Allah berfirman bahwa Alkitab sebelumnya itu Tuhan tidak jaga di muka bumi ini. Oke, mana dalilmu? Jadi ya itu yang saya sampaikan tadi ya Om. Oke, aku ambil dalil ya. Penipu kamu. Silakan, di mana Tuhan menyampaikan bahwa Allah menjaga semua Alkitabnya di muka bumi ini? Silakan di-share bro. Di mana Allah berfirman, ya di mana Allah berfirman. Bang Lupi, maaf ya, memang kalau Bang CP nggak mau dipotong-potong, makanya biar enggak ini nanti abang naik lagi abangku, maaf ya Bang. Itu kalau diskusi Bang CP nggak suka dipotong-potong. Kalau lagi buka data, Kalau biarin. Kalau lagi beli jangan dipotong-potong. Ya Bang Devi ya, maaf ya Bang. Kalau lagi beli ya, jadi yang diminta tadi Bu Dokter ini tolong tunjukkan data bahwa Al-Injil itu ataupun kitab sebelumnya itu dijaga oleh Allah atau Tuhan Yesus. Di muka bumi ya. Jadi saya garis bawahi di muka bumi. Karena Alkitab sebelumnya itu semuanya terjaga di Allahu Al-Mahfuz, adalah Ummul Kitab. Nanti aja Bu Adiani, kamu tunggu Ibu Adiani, sebelum Islam ada, Kristen Arab itu sudah Alkitab bernama Al-Injil itu mewartakan tentang ajaran Islam, bro. Ajaran Islam itu kan ajaran Tuhannya Yesus. Ajaran agama satu dan satu-satunya, bro. Beda Bu Adiani. Tuhannya Yesus dengan iblisnya Paulus bahkan tidak bisa dibandingkan, boro-boro mau dipaksa disandingkan. Tuhannya Yesus dengan iblisnya Paulus jelas berbeda, bro. Tidak pernah meminta ditembak karena waktu di padang gurun Yesus dicobai. Tuhannya Yesus dengan iblisnya Paulus keduanya mengaku Tuhan, tetapi hanya Tuhannya Yesus yang diakui Yesus sebagai Tuhannya. Iblisnya Paulus tidak pernah diakui Yesus sebagai Tuhannya. Jadi silahkan iblisnya Paulus mengaku Tuhan, Tuhannya Yesus juga mengaku Tuhan. Tinggal dipilih yang diakuin itu sebagai Tuhan yang mana, Tuhannya Yesus apa iblisnya Paulus. Jadi saya ini dengan muke gile misal sama-sama mengaku dokter, ya silakan. Tetapi yang Anda akuin sebagai dokter itu tinggal pilih saya apa muke gile, gitu. Jadi bebas memilih. Yesus memilih mengakui Tuhan itu adalah Tuhannya, adalah Bapaknya, bukan mengakui Bapaknya Paulus sebagai Tuhan. Bapaknya Paulus itu mengaku Tuhan tapi kan nggak diakuin Yesus, bro. Jadi santuy. Ibu ngomong santuy tapi Ibu yang nggak bisa santuy, ngerocos terus. Temannya ngomong Ibu. Saya merespon tadi tuh siapa yang ngomong tuh Dewener apa siapa tuh. Tapi kan belum selesai. Ibu sudah menjawab terus. Ya, kau jawab itu kemana-mana larinya Nenek Lampir. Lah kau enggak kemana? Tuh dia bilang aku kemana-mana, enggak kemana-mana. Aku dari tadi itu. Atau mungkin pada WR apa ini ya, menjelaskan dulu tentang apa makna daripada Injil itu. Mungkin ada pandangan dari Anda. Silakan. Kalau mau anukan timer aja mungkin gila bisa kok. Timer aja. Kamu bisa menghindar kamu nanti. Kamu jawabnya bebas narasi kemana-mana. Ya kan? Yang kamu menilai itu netizen. Yang mana yang keliru penyampaiannya, saya atau kamu?
Enggak, tadi kamu bilang begini loh. Bu dokter, diam dulu Bu dokter. Ya kasih waktu dulu DWR dulu menjelaskan tentang makna daripada Injil itu sendiri. Silakan DWR. Ya, jadi tadi dia begini bilang, katanya saya percaya Injil itu, saya percaya. Nah, Injil yang di mana ya dia maksud? Ya kan saya percaya Injil Yesus katanya. Nah, kita melakukan semua Injil kata dia. Ketika saya tanya, kenapa kamu nggak baptis? Jawabnya lari lagi gitu. Terus dia menanya lagi, Yesus sama Paulus mana duluan katanya kan. Nah, ketika saya tanya Paulus sama Muhammad mana duluan, lari lagi jawabannya dia. Jadi saya kasih tahu kamu begini ya. Injil di dalam iman Kristen itu bukan sebuah kitab ya, biar kamu tahu nggak ada kitabnya. Jadi nggak ada pernah menurunkan kitab Injil kepada manusia atau kepada para nabi, nggak ada ya. Injil itu di dalam iman Kristen artinya adalah kabar baik ya. Bahasa aslinya evangelion, tadi sudah dijelaskan. Evangelion ya, itu artinya kabar baik. Kabar baik itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Injil daripada teladan Yesus Kristus. Itulah Injil, kabar baik. Siapa kabar baik itu? Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mau menjelaskan kamu Al-Injil gitu. Nah, Al-Injil itu kalau kamu katakan kabar baik apa yang dibawa? Saya tanya kabar baik apa yang dibawa? Nah, sedangkan di dalam Kristen kabar baik itu adalah Yesus Kristus, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus Kristus ada, sudah diberitakan kehadirannya, kedatangannya, kemunculannya nanti melalui seorang perawan yang bernama Maria. Itulah Injil. Jadi tidak pernah yang namanya dulu ya. Berarti Yesus itu Injil ya? Bang Ciko tunggu dulu ya, ada 1-0 ini Bang CP sebentar mau masuk. Tunggu sebentar Bang Ciko. Maaf Bang Puter sayang, Puter ganteng. Oke, kayaknya sudah cukup Bang DWR ya. Mungkin Bu dokter, silakan Bu. Dan juga Bang itu tunggu sebentar Bu, ada juga dalilnya itu di Markus 1 ayat 1 Bu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi bukan hanya itu Bu ya. Aku hanya memberikan dalilnya. Jadi biar bukan asumsi. Oh, berarti Yesus itu anak Allah ya, bukan Bapa Allah. Dibuka aja biar dia baca. Inilah permulaan Injil. Jadi Injil itu adalah Yesus Kristus. Itu. Ya. Iya. Bu dokter, silakan Bu dokter. siap. Oke Gile, makasih. Jadi gini Pak, saya itu merujuk kebenaran itu dari Bible Pak, bukan dari perkataan Pak Dewi ya, itu garis bawahi. Jadi menurut perjanjian baru Pak, Alkitab bernama Al-Injil adalah pesan Tuhan yang diterima oleh Yesus kemudian disampaikan kepada kaumnya. Jadi beliau dalam mewartakan Injil itu sampai keluar masuk kampung Galilea loh, mewartakan Injil, mengajarkannya di bait Allah ya. Beliau mengajarkan, memberitahukan kepada kaumnya tentang Alkitab bernama Al-Injil. Itu yang beliau sampaikan kepada kaumnya sampai dia harus berlelah-lelah, bersusah payah keluar masuk kampung Galilea mewartakan ini. Kan Yesus udah mengatakan, telah saya sampaikan apa yang saya terima dari Tuhan kepada kamu semua, kaumku. Kan gitu ngomongnya. Bahwa Anda mengatakan Al-Injil itu bukan wahyu, silahkan, karena saya tidak merujuk kepada apa yang kamu sampaikan. Saya merujuknya kepada apa yang perjanjian baru sampaikan. Gitu. Jadi pesan Tuhan itu ya Injil Pak, firman, kumpulan perkataan daripada Tuhannya Yesus, kumpulan perkataan daripada qalallah ya, 100% qalallah, kalimatullah, kalamullah, kitabullah. Itulah Al-Injil. Bahwa kalau kita merujuk kepada translate, kalau Anda meyunanikan lafal Al-Injil, maka harus juga menggunakan 2 suku kata Pak, karena Al-Injil ini juga 2 suku kata. Jadi kalau kita meyunanikan ini Al-Injil, maka ada kata ha evangelion ya, hanya itu dari lafal al, kemudian Injilnya menjadi evangelion atau angelion ya, berarti ha evangelion.
Gitu. Ya nggak apa-apa. Mau ditranslate ke bahasa Inggris kek, mau ditranslate ke bahasa mana kek, mau ngomong gua aja. Tetap tidak akan merubah lafal Al-Injil ini adalah lafal ori, lafal asli dari Al-Quran, Pak. Itu. Saya pikir kamu bukan lawan saya. Sekarang tadi kamu katakan. Dan Injil itu juga bukan hanya kabar baik, tapi dia juga pemberi peringatan. Iya, maha kabar itu, Al-Injil atau maha kabar itu bukan hanya kabar gembira, tapi kabar peringatan juga termuat di dalamnya, bro. Bu Dokter, intinya Bu Dokter ya, di dalam Roma ayat 1 ayat 1 ya, dari Paulus adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dituduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di dalam Roma 1 ayat 1 ya Bu Dokter. Karin gini aja deh. Sekarang kita tanya aja di Alkitab ada Al-Injil nggak? Soalnya dia merujuk kepada Alkitab mulu. Itu aja deh, kita tanya itu aja. Apa Al-Injil itu? Nggak ada di Alkitab Al-Injil. Atau mungkin begini, Injil yang hidup itu adalah Yesus itu sendiri, ya kan? Itulah Injil yang hidup sebagai pemberi kabar gembira atau peringatan, ya kan? Nah, yang firman yang kabar apa tadi itu yang telah menjadi catatan, itulah yang namanya gospel di situ yang harus dipatuhi. Tapi itu bukan Injil yang hidup. Siapa yang menulis? Yaitu murid-muridnya Yesus. Sementara kalau kita lihat lagi nanti di situ, siapakah Lukas, ya kan? Siapakah Matius? Apakah pernah ketemu, pernah menjadi muridnya, ataukah murid daripada murid? Kan begitu. Iyo kan Bang Ido begini. Dari tadi kita membicarakan Injil. Kenapa Bu Dokter ini lalap Al-Injil? Orang kita karena memang lafal Al-Injil itu memang lafal yang tepat, Bu. Kalau Anda hanya menyampaikan dalam satu lafal, itu yang keliru, Bu. Harusnya dua lafal, Al dan Injil, Bu. Injil dalam Alkitab. Halo, ya. Oke. Tadi kamu katakan tadi Injil itu sudah ditarik peredarannya. Sebentar. Jadi mungkin begini. Sebentar. Aku tadi masih ada di sisa diskusi sama si dokter ini. Oke, dokter. Kamu mengatakan tadi Injil sudah ditarik, Taurat sudah ditarik dari peredarannya. Di mana dalilmu? Ditunjukkan di mana bantahanmu. Pada saat Allah berfirman tidak menjaga Alkitab terdahulu di muka bumi ini. Oke, buka dulu Al-Maidah dulu. Riris. Baca aja sendiri. Enggak. Kita open cam. Enggak. Terserah aku mau open cam kayak tutup Riris, cam tolong kayak. bukain dulu Al-Maidah. Open Bang. Oke, sebentar. Kan Islam penipu. Loh, jangan Berarti Tuhan Yesus kau sebut penipu dong. Berarti Tuhan Yesus kau sebut penipu dong. Mau yang penipu. Gak usah bawa-bawa framing begitu kamu Cipe. Sabar. Aku buktikan nanti sih. Gak usah ada diksi-diksi. Ya. Layar CP dibesarin, Kariris. Layar CP dibesarin. Enggak itu Bukan aku, si Riris yang buka. Jangan sampai ntar di framing juga ini. Kenapa? Siapa yang bicara ini? Oh tadi aku Devil. Oh, kamu ada ilmu. Ya kau tadi bilang Islam. Kamu ada ilmu. Ya ada, emang kenapa kau? Kau ilmu apa kau? Ilmu apa kau? Aku dukun, ilmu hadis. Oke, kau baca Markus 24. Riris, tolong turunkan dulu, tolong nanti satu-satu kita diskusikan. Jangan potong-potong. Nanti kalau diturunkan ini lagi jangan potong-potong kalau ngomong ya Bang. Biar CP aja perwakilan aja satu-satu. Biar saya mewakili CP di belakang. Enggak, maksud saya jangan framing sendiri. Mereka teriak semua biar di Rido sama Diani ini ribet sama CP. Maksudnya saya ini bernarasi aja, nggak usah bawa-bawa penipu apa segala macam. Iya, nanti saya buktikan. Kan aku ngomong kan bisa dibuktikan, nggak bisa, nanti saya buktikan. Bang ini kah Bang? Iya. Iyalah, aku juga bisa buktikan kok. Siap. Suruh CP baca itu, suruh CP baca. Siap. Dari 44 dulu. Yesus kau itu disembelih, ya kan? Nggak ada bahasa sembelih, buktikan coba. Aku diam dulu. Coba di mana? Hah? Di mana?
dari 1 Korintus 5:57 kau buka lah. Oke, 1 Tuhan kau Korintus ini 57. 1 Korintus 57. Sebentar. 1 Korintus 57. 5 nomor 7. 5 sampai 7. Oke. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 7. 5, 7. Ayat 7. Oke. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah itu telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, anak domba siapa? Anak domba? Anak domba siapa? Yesus. Kenapa? Disembelih kan? Iya, bahasa di sini disembelih, tetapi tidak ada penyembelih seperti diseket seperti itu, dipotong lehernya, tidak seperti itu. Nggak disalib. Iya, habis disalib. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyalib, tetapi bahasa di Korintus ini disembelih karena ada kata mana korban, ada bedakan bro, ini tinggal di korban Indonesia domba. bro. Kalau disalib Ada kata korban domba, sehingga ada narasi disembelih karena ada kata korban domba. Ini paham nggak? Di situ ada kata disembelih. Kau bilang iya, disembelih karena ada kata korban domba Paskah. Ada kata korban domba Paskah. Anak domba itu siapa? Oke, Riris, turunkan 2 orang ini. Rido, Devil, turunkan. Nah, kok saya fokus. yang lain turunkan. Yang banting-banting urusan ini. Narasi tadi baru naik, kau langsung narasi yang gak enak. Buanglah sampah kepada kotak hitam. Satu lagi si Rido ini. Sampah ini. Debat sama saya nggak berani. Buang sampah nggak usah bawa sampah kotak kita. Si muka gule. Turunin dulu muka gule. Berfokus saya dulu. Alah, semua orang kau turunkan kau. Nggak apa-apa, karena nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu gimana? Kamu naik-naik langsung menghujat. Iya, makasih. Satu-satu, brother. Ya, kita tadi sudah sampai ke Al-Maidah tadi. Coba ya, kita baca pelan-pelan. Dari 4:4. Oke, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu yang berserah diri. Christian, tahan dulu. Apa maksudmu tadi kau bilang Islam penipu? Turunin, nanti kau buktikan. Enggak, kau pegang jawab kamu gitu. Bang Ciko tuh. Enggak boleh begitu dong. Turunin. Kalau kau bilang goblok, oke. Turunin. Berisik lu. Jangan naikin yang sembarangan dulu. Berfokus aku Riris. Kau pun naik. Oke. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir ya. Diperintahkan apa? Memelihara. Oke, lanjut. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun dikisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Lanjut. Iya, lanjut. Ayat berapa, Bang? Lanjut, tarik lagi ke atas. Nah, oke. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.
Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang itulah orang-orang fasik. Oke? Udah ke bawah itu Al-Qur'an itu. Oke, kita baca sekali lagi 48 ya. Terus ke bawah. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, ya, yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya, bersama mantan lagi mau datang ya. Oke. Apa kata sudah tadi belum oh ya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendaki menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari 4 ayat itu ya dikatakan menjaganya, mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan menjaganya. Tadi sudah kita baca tadi, menjaganya. Coba tarik ke atas sedikit aja, Riz. Nah, ayat itu ya. Membenarkan kitab-kitab itu sebenarnya menjaganya. Ya, dan menjaganya tidak ada dibilang kami tarik dari peredaran. Ya, menjaganya. Taurat, Injil dan Quran. 4 ayat itu dan menjaganya. Nah, tadi si dokter ini mengatakan ditarik dari peredaran Injil dan Taurat. Aku pengen tanya, dalilnya di mana Allah mengatakan Taurat, Injil sudah ditarik dari peredaran? Silakan dokter. Itu menjaga itu pada masa kerasulan masih berlaku, belum berakhir. Jadi Alkitab bernama Taurat itu memang dijaga Tuhan untuk berlaku di zaman kerasulan Rasulullah Musa. Begitu pula Alkitab bernama Al-Zabur dijaga Tuhan pada masa kerasulan Rasulullah Daud. Begitu pula Alkitab bernama Al-Injil dijaga Tuhan di masa kerasulan Rasulullah Isa. Begitu pula Alkitab bernama Al-Quran dijaga Tuhan di masa kerasulan Rasulullah Muhammad. Yang dijaga itu mana kitabnya? Tetapi setelah masa kerasulan masing-masing Rasulullah itu berakhir, nah disitulah dikatakan ya Allah tidak menjaga, maka jangan heran kalau yang Anda bisa akses itu hanya secuil. Di mana dalilnya? Allah tidak menjaga, di mana dalilnya? Kamu sendiri, ya tunjukkan yang mana dalilnya menyatakan bahwa setelah masa kerasulan itu nggak ditarik tuh. Kamu itu narasimu, kamu katakan ditarik dari peredaran. Itu firman kok, bukan mengasih versi saya. Menjaganya itu ayat saya kasih, menjaganya. Iya, tapi kamu itu masanya kapan? Itu bahasanya itu di situ tidak ada. Kamu aja yang nggak mau tahu. Jangkanya nggak ada. Itu kapan itu? Kapan itu omongan itu? Kapan itu omongan itu? Adalah pada masa kerasulan itu masih berlaku. Itu omongan itu bukan setelah masa kerasulan berakhir itu. Nggak ada. Kamu katakan ditarik dari peredaran. Tidak ada. Itu masih saat berlaku. Itu masih saat kerasulan Rasulullah Musa masih berlaku, itu belum berakhir. Beliau masih ada mengatakan Taurat. Gak ada itu, gak ada. Injil iya, mana ayatnya ditarik dari peredaran seperti bahasamu. Setelah Rasulullah Musa berakhir ya kerasulannya, setelah beliau wafat itu masih ada tidak omongan kayak gitu. Mana dalilnya? Rasul, Bu. Musa itu pun mana dalilnya? Ini dokter abal-abal ini. Terserah kalau Tuhan memilih beliau selain sebagai nabi juga sebagai rasul, itu hak Tuhan. Ditarik dari peredaran. Nabi. Ya, omongan Yesus setelah Rasulullah Musa bukan lagi sebagai rasul setelah wafat. Ada tidak Rasulullah Musa itu ada tidak setelah masa Rasulullah Musa itu wafat? Ada tidak omongan semisal demikian setelah masa kerasulan Rasulullah Musa berakhir.
berakhir. Allah mengatakan kami jaga. Iya, karena itu masih berada dalam masa kerasulan Rasulullah Musa belum wafat. Tapi kamu misalnya itu harus ditarik. Gimana ceritanya Taurat itu ditarik dari peredaran kalau masih diberlakukan dalam masa kerasulan? Dalilnya di mana ditarik? Jadi Musa itu disebut sebagai rasul. Taurat ditarik pada saat masih diberlakukan, bro. Itu masih berlaku itu. Itu kan narasimu. Iya, itu narasimu. Justru itu saya benarkan apa yang kau sampaikan bahwa memang benar. Mana? Kalau itu masih diberlakukan, bro. Iya, mana ayatnya? Sudah ditarik dari peredaran. Kamu yang bilang bahwa itu nggak ditarik. Yang mana? Setelah masa kerasulan Rasulullah Musa itu menjaganya. Itu sudah aku kasih ayatnya, menjaganya. Setelah masa kerasulan berakhir, ada tidak omongan seperti itu? Lah itu bahasa petus Muhammad itu. Jadi Nabi menjaga, kami kirimkan. Itu kan hanya diceritakan, itu hanya diceritakan kejadian sebelumnya, bukan berarti terjadinya pada masa kerasulan Rasulullah Muhammad. Itu lagi mereview sejarah. Oke. Kamu katakan sesudah Nabi tidak ada. Pertanyaannya di mana kitab-kitab itu yang kata Allah menjaganya? Sulit di Allah Al-Mahfuz, Ummul Kitab, dalilnya mana? Alkitab. Iya, dalilnya di mana dalilnya? Dalil itu disimpan di lisan saya. Ini yang saya sampaikan ini dalil semua ini. Berapa kitab Dijaga di lisan saya. Al-Quran berjalan, bro. Al-Quran berjalan. Jadi guys, ya sama Kristen Prince ya boleh. Saling itu boleh. Jadi kalau Yesus itu Al-Injil berjalan, aku Al-Quran berjalan. Di lisan Yesus itu disimpan Al-Injil, di lisan saya disimpan Al-Quran. Di Al-Mahfuz Hafuz kamu katakan. Mana itu di lisan makanya saya? dalam mewartakan Al-Injil, Yesus hanya perlu menggunakan lisannya. Begitu pula saya saat mewartakan Al-Quran juga hanya perlu menggunakan lisan saya. Sel saja lah teman berbicara. Enggak ada istilah unjuk-unjuk PowerPoint yang menandakan bahwa enggak ada PowerPointmu. Udah. Diani suruh lawan perempuan aja, nyerocos mulu. Dokter ini kan kamu kayak yang penerima wahyu aja. Gini saya tenang. Al-Quran itu memang wahyu, walaupun bukan saya yang menerima. Tetap saya ada kuasa untuk mewartakan. Itu perkataan namanya itu perintah Tuhan untuk mensiarkan. Ibu dokter itu tadi itu data ya. Nah, ya tenang dulu, tenang dulu. Ya namanya juga tukang saya ini juru bicara daripada Tuhan. Ya begitu mengutip aja aku. Jadi itu bukan versi saya hanya mengutip apa yang Tuhan sampaikan. Diani tenang dulu, gini loh. Tadi kan CP mengatakan bahwa sudah nunjukin data bahwa itu menjaga. Nah, kamu tadi dan saya membenarkan karena itu dijaga memang kalau itu masih diberlakukan, tetapi setelah tidak diberlakukan lagi, setelah Rasulullah Musa wafat, adakah lafal demikian yang sama dengan yang kau sampaikan tadi? Nggak ada, bro. Rasulullah. Bu, kamu dapat dari mana kok Musa itu rasul itu? Pada saat beliau dibaptiskan, pada saat beliau diurapi, jadi proses pengurapan itu, proses pemaksuman atau pengislahan itu adalah dalam menjalankan misi kerasulan, dalam menjalankan misi kemesiasan asli, juga Nabi dan Rasul. Nabi itu sekedar pembantu daripada Rasul. Jadi kalau saat kamu mengklaim Yesus itu hanya Nabi, sementara Paulus yang Rasul, berarti derajat Paulus itu lebih tinggi daripada Yesus. Yesus kau sebut hanya Nabi, Paulus kau sebut Rasul.
Sementara Rasul itu tinggian derajatnya daripada Nabi. Artinya kamu melecehkan Yesus dong. Masa Yesus hanya Nabi? Masa Yesus hanya kalau sebut Nabi? Lah, kasihan benar Yesus. Bunda terima wahyu dari mana? Ya maha kasihan memang Yesus Bunda, karena Yesus itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Tapi Paulus yang diklaim sebagai Rasul kan kasihan Yesusnya. Perkataan Muhammad sendiri. Kalau hadis itu perkataan dari Rasul Paulus yang mengutus Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus Iya, kalian mengklaim Yesus itu hanya Nabi, Yesus Paulus yang Rasul. Artinya derajatnya Paulus lebih tinggi daripada Yesus dong. Karena derajat Rasul itu lebih tinggi daripada derajat Nabi, bro. Dia tidak pernah menerima wahyu. Kalau yang saya tahu, Yesus itu selain Nabi juga Rasul. Ketika dia gitu. Jadi derajat Yesus dengan Yohanes Pembaptis kan hanya Nabi tuh, bukan Rasul. Berarti Yesus itu lebih tinggi derajatnya daripada Yohanes, karena Yohanes hanya Nabi bukan Rasul. Sementara Yesus selain Nabi juga Rasul. Begitu cerita dalam Perjanjian Baru itu seperti itu. Jangan kamu mengklaim sendiri-sendiri sampai menyebut Paulus itu Rasul. Bahkan Paulus itu nggak pernah ngaku Rasul loh. Paulus itu mengaku adalah Allah, adalah Bapa dari segala Bapa. Jadi Paulus itu ngaku Allah. Kenapa kalian nggak akuin ya Paulus itu Allah? Paulus itu mengaku Bapa dari segala Bapa. Kenapa kamu nggak akuin pengakuan Paulus? Paulus itu nggak pernah mengaku dirinya adalah Rasul, adalah penerima firman, adalah penerima wahyu, nggak ada. Paulus nggak pernah mengklaim dirinya itu penerima pesan Tuhan, nggak ada. Jadi Paulus itu nggak pernah mengklaim dirinya penginjil. Rasul Paulus memang tidak menerima firman, ya. Rasul Paulus memang tidak menerima firman. Sebab yang menerima firman itu adalah Yesus. Yesuslah yang menerima firman. Pesan-pesan Tuhan itu diterima oleh Yesus, bukan oleh Paulus. Maka benarlah Yesus itulah yang Rasul, bukan Paulus. Yesus itu firman itu sendiri. Maka benarlah bahwa ya memang karena Injil berjalan itu, saya juga firman berjalan loh. Saya Al-Quran berjalan loh. Sebagaimana Injil berjalan itu juga Yesus loh. Ya Nabi. Ya tidak perlu. Yohanes itu bukan Rasul, ya. Yohanes itu bukan Rasul, tetapi beliau mewartakan Injil. Beliau juga Injil berjalan, tapi beliau bukan Rasul loh. Yang Rasul itu Yesus. Yohanes hanya Nabi. Izin besar. Sedangkan Muhammad apa? Bentar, Pak Ama Ibu ya. Bisa berbuat apa Muhammad itu? Bentar, Pak Ama, bentar dulu, bentar. Ini siapa yang ngerocos ini? Sebentar. Sebentar dulu, kasih Sel dulu yang bicara, Bang. Tunggu sebentar, monggo Sel. Iya, Rasul Paulus itu yang mengutus Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dia benar-benar nabi. Tapi nabi yang seperti apa? Dia nabi sefirman itu sendiri, firman Allah Bapa. Dia Yesus itu nabi, memang nabi asli, bukan nabi palsu. Sebagaimana Yesus itu juga Rasul atau Mesias asli, bukan Rasul Mesias palsu. Seperti itu kenyataannya, Sel. Iya. Nah, kalau memang kamu membenarkan bahwa Yesus itu adalah nabi asli, bukan nabi palsu, terus kenapa kamu memaksa beliau adalah Tuhan? Kalau kita ngomongnya nabi asli